Alhamdulillah ya, ini dari leasing ya kita bisa bayar juga, bahkan negosiasi dengan baik ya, walaupun proses waktu 8 bulan saya di kemarin Ya. itu bisa lunas terselesaikan, bahkan kurang dari pokok itu. Oke. Iya, kita negosiasi. Pokok dikurangi lagi. Iya, pokok dikurangi lagi gitu. Alhamdulillah kena seperti itu. Ternyata ya kita negosiasi dengan baik, kita ada itu kan ya, bisa juga. Jadi dengan usaha kita bangkit, tumbuh, akhirnya bisa Utang bayar berapapun utang. selesai. Terus Miliaran selesai ya, akan, Pak. ini ada pandemi, ada corona, ada pandemi pun tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya, Pak ya? Tetap usaha jangan Justru naik terus. Naik gitu. Justru Alhamdulillah. di lain perusahaan itu PHK karyawan, kita justru cari karyawan. Oh, Masya Allah, di saat Kan yang seperti lain, itu. di Ini saat yang kira-kira. lain pandemi ngurangin karyawan, Hasbi Kaos kita justru naik gitu, seperti itu. Jadi ini menurut saya Allah semua, ilmu dari MTR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang luar biasa, saya sangat berbahagia karena hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau sangat fenomenal di daerah Jawa Timur. Beliau tadinya memiliki 70 karyawan dan sekarang karyawannya sangat banyak sekali. Beliau adalah pengusaha garmen dari Ponorogo. Usahanya sangat terkenal. Merek brandnya adalah Hasbi Kaos. Utang beliau miliaran dan alhamdulillah sudah selesai. Kita akan belajar kepada beliau dan ibu. Beliau datang jauh-jauh dari Ponorogo dan akan menginspirasi kita semua. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Thohir. Waalaikumsalam. Masya Allah. Bu Rahma, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Saya senang sekali nih semangatnya Pak Thohir nih. Pak Thohir, kita boleh ngobrol sejenak ya Pak ya, untuk memberikan inspirasi kepada teman-teman, khususnya para warga masyarakat tanpa riba dari Aceh sampai Papua yang mereka juga punya problem tentang utang piutang. Pak Thohir, Abah Thohir, dulu pertama kali bergabung di MTR tahun berapa? Musababnya, asbabnya bagaimana? Boleh Abah, boleh Ibu deh, silakan. Tafadhol, silakan. Ya. Abah. Ya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, saya alhamdulillah diperkenalkan oleh Allah, ketemu MTR, bergabung di MTR. Jadi ini saya sudah ya agak lumayan lama, alhamdulillah. Ini dulu tahun 2016. 2016, Ya, Desember berarti. 2016. Masya Allah, berarti 5 tahun yang lalu ya, Pak Abah ya. Pertama kali bagaimana dapat informasi dari MTR-nya? Apakah langsung datang ke event-event MTR atau mencari tahu dulu atau harus ragu dulu begitu ya, Bu ya? Kan kadang-kadang kan banyak juga yang apakah MTR benar atau tidak, kan pasti begitu ya, Pak ya. Nah, dulu gimana Pak prosesnya, Pak? Boleh diceritakan, Pak? Monggo. Jadi gini, saya kenal MTR itu ya memang dikenalkan oleh Allah, menurut saya begitu. Masya Allah. Ya karena waktu itu saya tidak tahu dari mana. Saya itu hanya baca grup atau ya di Dari grup WA. WA, tapi WA itu kelihatannya juga bukan dari WA di HP saya, kelihatannya Oke. gitu. Jadi saya yang jelas seperti itu. Ada seminar PBTR, masyarakat tanpa riba ya, Oke. pelapon bisnis Tanpa riba. tanpa riba waktu itu. Nah, jadi Hotel Haris Surabaya. Oh, Masya Ya, Allah. itu terus kok ini maksudnya cara menyelesaikan utang itu gitu ya. Jadi apa itu gimana cara menyelesaikan utang dengan mudah lah maksudnya waktu itu. Lah ini saya benar-benar sangat tertarik waktu itu karena memang itu saya sudah megap-megap ya utang saya. Jadi saya sudah tidak imbang antara bisnis, antara pemasukan dengan untuk bayar utang itu. Jadi omset dengan untuk bayar utang itu sudah istilahnya sudah ndak imbang gitu kan. Kita benar-benar sudah stres bener waktu itu. Ya sebenarnya di bank masih bisa bayar itu, maksudnya waktu itu. Jadi memang di bank sudah bayar masih dalam bulan itu masih bayar saya utang gitu. Di bank itu bisa bayar.
tapi ya itu harus top up lagi. Oke, Ya. berarti utang dengan bayar utang Iya, lagi begitu ya, jadi Bah ya. Ini kan memang selalu begitu. Saya dulu tambah top up, nanti udah berat, gitu, nanti habis uang, terus top up lagi, naik lagi, selalu begitu. Ini waktu itu memang begitu. Insya Allah bulan depan itu bulan Januari itu sudah dapat pinjaman lagi gitu. Oke, Gitu kan, berarti gitu. sifatnya bertambah. Iya, Jadi tidak turun tapi setiap tahun ya, naik terus gitu naik, ya. Terus naik. Gitu. Baik. Jadi istilahnya dalam mindset kita Ya. ya harus pakai utang, gitu kan, harus tambah utang lagi begitu Iya, waktu iya, itu. iya. Yang penting kita bisa bayar, gitu kan. Tapi ya ini ujung-ujungnya benar-benar stres terus gitu. Baik. Dan tidak kunjung selesai juga problemnya ya, Pak Abah ya. Ya nggak kunjung selesai. Jadi terus begitu. Baik. Bu Rahma, melihat kondisi Bapak waktu itu ya, Abah Thohir waktu itu, apa yang Bu Rahma rasakan mungkin? Atau melihat kondisinya bagaimana nih tadi yang diceritakan oleh Abah tadi bahwasanya bisnisnya seolah-olah naik gitu ya, tapi dibarengi dengan utang yang juga naik juga. Kondisinya waktu itu seperti apa sih Bu Rahma? Sebenarnya juga sudah sangat berat. Apalagi kalau saya orang perempuan, saya rasakan ya kebersamaan di keluarga itu rasanya kan selalu untuk kerjaan itu aja yang diurusin. Untuk ke keluarga rasanya masih agak jauh lah gitu. Oke. Ya, alhamdulillah Allah mempertemukan kami lewat wasilah MTR ini. Alhamdulillah. Kita benar-benar fokus belajar bersama di sini. Akhirnya ya alhamdulillah. Masya Allah. Dan kabar-kabarnya saya sudah menyaksikan sendiri, Pak. Setelah lunas utang, justru mindset dulu yang katanya mengembangkan dengan cara utang, itu kita mau usaha itu nggak bisa ya, Pak ya. Justru sekarang setelah lunas utang, pabriknya besar. Sekarang produksi kaos sampai berapa per hari, Pak? Abah bisa 10.000 kaos per hari. 10.000 kaos, padahal itu kita bisa sebut desa kecil ya, Abah ya, gitu ya. Tapi produksinya besar sekali. Mungkin itu bisa dikatakan terbesar di Ponorogo ya, Mbah Thohir ya. Baik. Nah, amin. Nah, kita mau belajar nih, apa sih yang dilakukan oleh Abah Thohir? Proses penyelesaian itu dulu berapa lama, Abah? Penyelesaian itu dari mulai pertama kali MTR hingga akhirnya selesai, kemudian apa yang dilakukan gitu ya, Bu ya. Kadang-kadang orang kan lihatnya suksesnya saja kan gitu ya, tapi tidak melihat bagaimana, mohon maaf, berdarah-darahnya, bahasanya begitu ya, Pak ya. Monggo, Mbah, silakan, Mbah. Ya, kita waktu itu masih awal, jadi MTR masih awal ya, jadi memang agak sulit di bank itu untuk kita BDO ya. Kita ternyata setelah kita dapat ilmu di MTR tadi ya, ini saya harus kita tinggalkan istilahnya bunga bank ya, utang harus dibayar tapi tinggalkan bunganya gitu kan. Ini alhamdulillah, ini intinya dulu kita memang tidak tahu, jadi maksud saya apa itu riba ya, atau yang riba itu bagaimana, yang jelas tahu kita ada yang membolehkan, ada yang tidak, ada yang membolehkan, ada yang tidak kan. Betul. Karena kita masih hutang ya otomatis kita ikut yang bolehkan gitu waktu itu. Jadi, benaran ya, Pak ya. Benaran kan gitu kan. Baik. Nah, ternyata alhamdulillah setelah kita belajar di MTR ini dikupas benar untuk masalah riba, utang riba ini. Jadi alhamdulillah, jadi kita akhirnya jadi tahu, terus kita memutuskan juga untuk kita tinggalkan riba ya. Jadi setelah tahu di proses belajar tadi ya, terus kita benar-benar kita jalankan ya, kita benar-benar takut sama riba. Ini alhamdulillah setelah kita tinggalkan riba ya, kita udah nggak riba lagi, nggak ngeriba lagi. Untuk urusan bunga-bunga ini kita udah tidak lagi, karena kita udah tahu dosanya ya, dan sudah tahu dilarang, memang dilarang seperti itu kita, dan kita yakini alhamdulillah nih min kaisulah tasib ya, pertolongan Allah datang gitu loh. Jadi ini bagi saya dan keluarga ini ya, karena kita dulu maksudnya itu dengan riba itu kita tertutup bayar riba, akhirnya nggak berkah gitu kan. Jadi usaha walaupun kelihatannya untung banyak, tapi ya memang nggak berkah, akhirnya ya habis gitu aja terus. Akhirnya tambah ngutang. Tapi setelah kita nggak bayar riba lagi, alhamdulillah
jadi berkah gitu kan. Dan itu sangat cepat gitu. Jadi pertolongan Allah itu gitu. Ini benar-benar saya alami di keluarga saya gitu. Jadi alhamdulillah saya bersyukur sekali diperkenal dengan MTR ini. Jadi ini insya Allah benar-benar membimbing saya, terutama juga keluarga. Jadi bisa kita hidup bisa dengan tenang gitu. Ternyata keberkahan yang luar biasa yang saya dapatkan. Seperti itu Mas. Alhamdulillah, keberkahan luar biasa. Bu, gimana Bu rasanya sekarang sudah memiliki Abah Thohir yang luar biasa, kemudian problem-problem dulu sudah selesai, khususnya berkenaan dengan utang ya Bu ya. Proses penyelesaian tadi Bu, ya kan kita kan memang tahunya kan sudah selesai saja, tapi proses-proses yang dilalui kan boleh mohon maaf nih ketika memang di dalam negosiasi, kita bahas aja negosiasi ya Pak ya, itu kan memang kadang-kadang alot, kadang-kadang bagaimana gitu. Ya apa yang dialami keluarga Hasbi Kawas Bu? Tafadhal Bu. Ya banyak seninya ya. Baik. Ya alhamdulillah dengan kita itu istiqomah belajar selalu belajar di MTR walaupun apa ya banyak sekali yang harus kita lakukan, terus apa ya banyak sekali tantangan, terutama itu yang kami alami. Itu alhamdulillah kita selalu kuat karena selalu mendekatkan diri dengan teman-teman MTR tadi. Masya Allah. Iya itu. Terus yang saya rasakan juga setelah kita menjalani apa ya program-program dari MTR ini, akhirnya juga ketenangan yang sangat kami rasakan dari keluarga itu. Ketenangannya, terus kita juga untuk ibadah juga lebih fokus. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Nyebutin tantangan tadi yang disampaikan, Abah. Tantangan-tantangan terberat di dalam proses penyelesaian. Menurut Abah nih, refresh kita ini ya flashback lagi. Tantangan-tantangan apa nih? Monggo Bah, silakan. Jadi gini, terutama ini saya jadi pengusaha, pengusaha tapi kan ada di desa ya, di desa ini. Jadi ini, selain itu memang ilmu di MTR ini kan beda. Oke, apa dia buat beda nih? Dengan di luar ilmu ya kan gitu kan. Nah setelah kita jalankan ini luar biasa itu tadi seni, ada seni yang luar biasa. Walaupun kita dibentengi ilmu, istilahnya apa? Kita sudah dapat ilmu apa istilahnya menghilangkan urat malu dalam menyelesaikan utang. Maksudnya bukan nggak bayar ya. Maksudnya walaupun punya utang kita tidak masalah, intinya harus diselesaikan gitu. Karena selama ini yang jadi persoalan itu kan kita sebenarnya punya utang, terus ini malu untuk menyelesaikan, malu tahu orang kan gitu kan. Nah itu kita udah nggak lagi ya istilahnya. Akibat dari itu awalnya sebenarnya dulu yang saya alami sebenarnya stres luar biasa, mumet sing wis banyak masalah itu karena utang gitu. Itu kita tutupi gitu. Kita tutupi, yang penting kita bisa bayar di bank kan gitu kan. Nah itu setelah itu bahkan ada aset-aset pun untuk menjual itu ya maksudnya masih ibaratnya masih apa ya? Digenggam. Iman ya apa namanya? Ada kemelekatan. Iya, melekat jadi masih dipertahankan gitu kan. Karena gitu. Mendapatkannya juga susah. Mendapatkan kan susah gitu. Jadi akhirnya ini udah jadi di MTR udahlah yang memang nggak produktif dijual, yang nggak ada manfaat, kurang manfaat dijual untuk menyelesaikan utang kan gitu. Ya udah kita jalankan aja, kita jual. Abah lakukan itu? Ada mobil-mobil kita jual, ada aset rumah kita jual, ada gitu. Nah, itu alhamdulillah juga nggak masalah ya, maksudnya kita jual untuk bayar utang itu sudah nggak malu lagi gitu kan. Waktu itu belum punya ilmu di MTR, dapat ilmu ini kan kita jual aset itu malu ya sama dibilang bangkrut ini waktu gitu. Ini ternyata begitu, kita udah nggak malu lagi. Tapi ini bener luar biasa, maksud saya kita sudah siap menanggung malu itu gitu. Dalam arti kita malu, dalam arti udah nggak ada malu lagi, maksudnya saudara-saudara, ada tetangga, ada temen, ada ini semua katanya bangkrut gitu, ya maksudnya dibangkrutkan, udah ini aset-aset dijual, ini bangkrut begitu. Ini udah kita hilangkan, alhamdulillah. Justru dengan itu keluarga jadi tenang gitu. Jadi kita pikiran sendiri juga lebih tenang, lebih nyaman begitu. Walaupun
di luar begitu, ini Hasbi bangkrut, Pak Thohir ini bangkrut, terus apa itu asetnya dijual, ya termasuk begitu kan, ya, banyak mencibir seperti bahkan teman-teman banyak yang menghindar, maksudnya jauh ya gitu. Nah ini justru yang kita alami justru sebaliknya, kita lebih tenang, lebih sama keluarga itu lebih dekat, kemana-mana selalu berdua gitu. Sebelumnya nggak saya alami itu, alami sendiri. Ya. Iya selalu bertengkar ya tuh sama istri, sama anak, bahkan maksud saya begini dalam bertengkar sih dalam arti ini kurang sependapat begitu kan sering ya begitu ya. Salah gini kan, beda pendapat akhirnya jadi kurang enak hubungan kan gitu kan gitu. Gitu kan. Ini justru enggak, jadi kita sudah makin baik, kemana-mana selalu berdua. Itu jadi di luar dengan yang di dalam itu beda. Iya. Di luar itu isunya itu tadi kurang baik, maksudnya si begini-begini jelek, maksudnya si bangkrut, kita justru semakin happy, semakin senang, semakin menikmati gitu dengan keluarga. Dan kita pun udah nggak ada masalah, maksudnya itu dibiarin dicemooh, di ini begitu sama apa itu orang-orang di luar ya wis nggak masalah, ini begitu ya, istilahnya kita urus diri sendiri aja lah, ngapain kita ngurus orang yang begitu-begitu begitu kan. Ini luar biasanya NTR begitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah terbukti, terbalas, terjawab sudah semua apa namanya tadi proses tadi yang susah payah tadi sekarang sudah terbayar. Dan yang memang apa selama ini sebelum masih punya utang banyak gitu ya, kita masih riba itu apa aset-aset bisa yang kita pertahankan itu kita jual, terus akhirnya alhamdulillah kembali dengan cepat. Jadi setelah kita nggak riba, kuncinya seperti itu ternyata. Jadi riba ini benar-benar luar biasa nih, terutama ya, mengalami saya dan keluarga gitu. Akibat itu benar-benar ini luar biasa. Jadi maksud saya keberkahannya itu memang seperti tidak ada keberkahan gitu loh. Ternyata Allah kembalikan semuanya, walaupun aset-aset kita jual kembali terus lagi ada aset tanah, ada ini sudah kembali semua ya terus ada sertifikat sudah kembali, BPKB kembali. Jadi kita misalkan sekarang kan membeli kalau sudah punya uang. Mindsetnya berbeda ya Pak ya. Jadi kalau belum punya uang ya dulu ternyata nggak apa-apa. Bahkan kita kemarin setelah kita belajar di MTR ya kita kan harus bisa antara usaha sama tempat tinggal gitu kan. Itu kita ya benar-benar kita jalankan juga gitu kan. Kita jadi satu ya akhirnya kita ngontrak juga kan. Oh sempat begitu ya Pak. Ngontrak ya alhamdulillah enggak ada masalah juga ternyata ngontrak gitu loh. Maksud saya yang dipikirkan ternyata walaupun kita nggak tinggal di rumah sendiri juga nggak masalah gitu. Dan akhirnya alhamdulillah semua bisa terwujud tinggal di rumah sendiri, bisa bangun rumah gitu. Terus bahkan ya udah kita tempati dan sekarang bahkan udah hampir punya cucu ini. Masya Allah, kebarokahan luar biasa. Udah menikah juga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini keberkahan yang luar biasa ini bagi keluarga gitu loh. Jadi menurut saya sih ini kita usaha itu ternyata nggak harus pakai utang bank itu. Jadi memang seperti itu. Sebenarnya dulu sudah saya alami itu. Semasa saya merintis usaha, memang nggak pakai utang saya. Dan alhamdulillah jalan baik gitu loh. Cuma memang nggak sedahsyat maksudnya itu kan kalau kita punya utang langsung begini kan langsung usaha langsung naik, tapi jatuhnya kan akhirnya jatuh lagi gitu. Tambah sakit ya Pak. Iya, sakitnya tinggi kan sakitnya gitu. juga luar biasa. Kita dulu nggak pakai ngutang, enak begitu naik terus kita kuat gitu. Walaupun dulu kita merintis usaha tanpa modal dulu itu, bahkan kita usaha pakai sepeda ontel aja kita sewa waktu itu. Pernah ditahapan itu Pak iya, ya? tahapan memang 93 ngeriset usaha seperti itu. Oh, 93. Dengan bener modal dari nol saya. Alhamdulillah terus akhirnya nggak pakai utang, bagus ya. Bagus dari 93 sampai 2008 Mas saya.
Itu bagus, maksudnya bagus. Dari 2008 mulai Iya, tergoda. Tergoda utang. Dan di awal Iya, ini tergoda utang baik, ini. baik. Jadi ini benar terus 2008 terus bertambah selama 8 tahun, Mas. 8 Wah, tahun. luar biasa ini. Ini. Jadi mungkin ya maksud saya alhamdulillah memang kita ditolong Allah gitu. Kalau kita nggak kenal MTR saya kira sudah seperti apa saya, keluarga saya, usaha saya. Bener itu, pasti hanya utang akhirnya nggak kuat bayar, terus nggak ada solusi. Waduh ya, gimana lagi saya kira udah nggak terbayang saya, tapi alhamdulillah ini dengan dekat di MTR ini dikasih ilmu yang sangat luar biasa, utang diselesaikan, usaha nggak pakai utang bank, bahkan kalau di MTR ternyata utang itu utang dagang yang bagus ya, barokah ya Pak, barokah ternyata. Alhamdulillah ini perusahaan-perusahaan juga percaya sama kita sekarang, sama perusahaan kita. Jadi banyak yang datang si barang begitu ternyata. Ya nggak apa-apa, Mbak, justru lebih enak nggak pakai utang bank. Baik. Gitu. Artinya mindset tadi di awal salah. Iya. Usaha gitu. tanpa utang itu ternyata bisa. Masya Allah, luar biasa. Jadi seperti itu. Masya Allah. Bu Rahma, boleh. Kan bukan persoalan yang mudah ya untuk melepas tadi kemelekatan. Pastinya kan tadi Bapak juga berunding juga. Tadi mohon maaf, dicibir sama keluarga, dicibir. Itu kan bukan segampang yang kita ucapkan. Dulu bagaimana Bu proses itu hingga Ibu akhirnya juga mengikhlaskan, mensupport Bapak dan keluarga semuanya mensupport. Bagaimana Bu? Tafadhol. Karena kan kita tahu bahwasanya kan penyelesaian utang itu harus suami istri ya Pak ya, harus bareng-bareng ya. Di depan suami hebat itu pasti di belakangnya ada istri yang hebat juga. Tafadhol Bu. Ya, alhamdulillah kami saat mulai masuk MTR juga berdua. Jadi kita juga dapat ilmunya bareng-bareng. Alhamdulillah kita semakin kuat. Ketambahan anak juga ikut. Oh, Masya Allah. Ya, jadi kita sepemahaman semua. Jadi kita selalu mendukung apa yang Bapak pilih. Insya Allah kita selalu mendukung gitu. Itu. Nah, kan tadi sampai jual rumah ya, Pak, harus ngontrak ya kan, itu kan. Kita ikut aja dengan enjoy. Ibu nggak masalah ya. Apakah harus juga jangan Pak atau gitu kita tahu anak-anak mungkin atau enggak ya? Enggak, semua berjalan dengan ikhlas. Ya, alhamdulillah kita selalu musyawarah. Jadi memang kita harus berpikirnya ya udah. Ya alhamdulillah dukungan dari Ustadz yang luar biasa. Kami apa-apa selalu komunikasi sama beliau itu. Dan sekarang terbayar lunas. Ketika dulu sempat melepas kemelekatan, semuanya kembali lagi dengan ridha Allah, dengan keberkahan Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Iya, Masya Allah. Pak, boleh diceritakan dulu tadi proses penyelesaian dari berarti utang kan berarti 8 tahun ya Pak ya? Iya, 8 tahun. Nilainya kan berarti ada berapa titik, kemudian yang paling berat apa Pak? Penyelesaiannya titik di mana gitu, atau mungkin ada leasing, ada lembaga keuangan gitu. Gimana ya Pak? kemarin setelah itu ada leasing juga. Jadi leasing itu sudah kita selesaikan dengan negosiasi dengan baik masa gitu. Akhirnya kita jalankan semua lah ya ilmu yang di MTR, pokoknya kita jalankan, kita ikuti gitu. Alhamdulillah ya, ini dari leasing yang kita bisa bayar juga, bahkan negosiasi dengan baik ya, walaupun proses waktu 8 bulan saya di kemarin itu bisa lunas terselesaikan, bahkan kurang dari pokok itu. Iya, kita negosiasi. Pokok dikurangi lagi. Iya, pokok dikurangi lagi gitu. Alhamdulillah kena seperti itu. Ternyata kita negosiasi dengan baik, kita ada itu kan ya, bisa juga. Terus ada juga ya karena di awal ya mungkin di bank juga di bank mungkin BDO ya, itu bebas bunga dan ongkos istilahnya, dibayar pokoknya itu memang waktu itu belum ada, jadi sempat juga sampai ke pengadilan itu saya gugat itu ya, dan alhamdulillah dibantu ketua pengadilan waktu itu, hakimnya itu membantu saya maunya bayar gitu, bukan saya nggak bayar kan. Alhamdulillah akhirnya ya juga selesai dengan baik juga gitu loh. Jadi memang kita harus negosiasi, harus ini ya, maksud saya menjaga hubungan baik gitu loh, bukan kita ndak
di MTR ini hutang kan harus dibayar. Iya. Ini Tujuannya bukan tidak bayar utang, bukan Pak, tidak ya? bayar utang. Jadi di MTR itu harus dibayar utang, bukan tidak dibayar. Jadi salah misalkan kalau bicara MTR itu terus akhirnya nggak bayar utang, itu yang salah gitu. Jadi mungkin ilmu di MTR harus dibayar gitu, atau mungkin belum selesai bayar karena nunggu pokok aja kan gitu kan, atau nunggu selesainya aset dijual, maksudnya laku dijual kan gitu kan. Jadi nggak ada di MTR ini, ilmu di MTR ini yang hutang tidak dibayar, itu tidak ada, harus dibayar itu. Jadi ini kita jalankan ya, alhamdulillah semua baiklah ya teman-teman. Saya kira seperti itu, banyak yang semua seperti itu bisa dibayar dengan baik gitu. Jadi alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak, banyak orang yang melihat MTR, kalau Bapak kan sudah merasakan ya Pak, ya udah masuk, sudah Alhamdulillah sudah lunas gitu ya. Banyak orang yang melihat MTR, apa betul gitu? Apakah betul MTR itu membantunya secara apa? Apakah real bisa dijalankan? Apakah dibantu dana atau apa? Menurut Bapak gimana kalau melihat orang-orang melihat MTR yang seperti demikian gitu, Pak? Jadi MTR ini menurut saya dibantu dengan ilmu. Jadi semua harus kita jalankan sendiri, tapi kita dikasih ilmu gitu. Jadi ini sangat luar biasa memang menurut saya. Jadi bukan kita dibantu uang, dibantu dana, dibantu permodalan, enggak. Jadi memang di sini yang saya rasakan ini untuk ilmu di MTR itu membenahi diri kita, ya otomatis kan gitu ya, membenahi diri kita, harus kita benahi hubungannya dengan Allah, dengan ibadah kita, kan gitu. Terus yang kedua yang saya alami juga ini ilmu hubungan baik dengan keluarga. Jadi kuncinya, jadi kita itu kalau ingin pertolongan Allah, ingin ditolong Allah dalam segala hal, itu perbaiki diri sendiri di hadapan Allah. Jadi kita itu udah pantas apa belum untuk ditolong Allah, begitu kan? Di situ kan. Nah, setelah itu hubungan dengan keluarga. Keluarga harus baik. Jadi orang sukses itu tidak mungkin kalau keluarganya tidak akan sukses, maksudnya kalau keluarganya nggak baik. Betul. Seperti itu, ada ridho Allah seperti itu kan. Setelah itu juga dibantu ilmu-ilmu maksudnya untuk menyelesaikan utang. Jadi utang itu harus diselesaikan. Utang harus dibayar tadi. Memang ya ini kita menghindari riba, tidak boleh riba memang itu. Jadi istilahnya bunga itu ya benar-benar riba. Istilahnya tidak ada istilahnya riba dan haram kan gitu kan. Karena ada mungkin ada mubah, ada subhat, ada riba, ada itu kan. Tapi saya kira ini benar-benar keras menurut saya, ya memang riba, gitu aja. Istilahnya pinjam 1.000 ya harus kembali 1.000, intinya begitu kalau uang, kan begitu. Nah, jadi ilmu seperti itu kita aja terus diajari juga ilmu bisnis, cara mengembangkan usaha. Nanti ibaratnya kita punya utang, kan gitu kan. Nah ini untuk bayar apa? Ya itu bisnisnya harus dikembangkan, harus pendapatannya harus dinaikkan beratus-ratus lipat kan gitu untuk bayar utang kan gitu lah. Ini yang dikasihkan, jadi ini luar biasa menurut saya. Jadi seperti itu. Jadi dengan usaha kita bangkit, tumbuh, akhirnya bisa bayar utang selesai. Miliaran selesai ya Pak. Kayak ini ada pandemi, ada corona, ada pandemi pun tidak ada masalah. Nggak ada masalah ya Pak ya. Justru naik terus. Naik gitu. Justru di lain perusahaan itu PHK karyawan, kita justru cari karyawan. Masya Allah, di saat yang lain lain pandemi ngurangin karyawan, because justru naik gitu seperti itu. Jadi ini menurut saya Allah semua ilmu dari MTR, terus juga pertolongan Allah, terutama bagi keluarga saya itu ya memang kita nggak ngeriba lagi, nggak bayar riba itu loh. Jadi itu untuk aja ya. Karena kalau terpaksa ngutang ya memang utang dagang gitu kan. Bahkan itu yang berkah. Ternyata setelah kita belajar Rasulullah pun mengajarkan seperti itu. Beliau kan saudagar kaya kan. Maksudnya saudagar yang sukses kan, pedagang ya Rasul itu kan. Itu ternyata beliau kan enggak ngutang, dalam arti nggak ngutang uang, ngutang yang berbunga kan gitu kan. Bahkan karena Al-Amin gitu, jujur ya dia
dikasih apa itu Barangnya kepercayaan barang untuk dijualkan. Ya. Setelah itu baru dibayar, setelah laku kan gitu. Nah kita menurut saya ikut Rasulullah aja, ikut memang Rasul yang kita ikuti seperti itu. Jadi mau usaha itu ternyata ngapain menurut saya pakai utang bank kan gitu. Karena ibaratnya kalau kita itu yang utama itu harus dipercaya kejujuran. Kalau kita itu jujur, terus kita bisa menjual, barang datang sendiri. Jadi tidak perlu pakai modal begitu. Ya memang syaratnya apa? Syarat hidup ini apa di dunia ini memang harus seperti bayi lahir. Oke, gitu, apa kan, itu, seperti, Abah? Jadi seperti bayi lahir itu maksudnya kalau kita apa itu bayi lahir, misalnya lahir ceprot kita ya lahir itu kan nangis, gitu kan, itu kita nangis kan. Setelah nangis mungkin terus belajar tengkurap, ya setelah itu belajar apa itu merangkak, ya setelah belajar merangkak belajar berdiri, setelah berdiri belajar jalan, ya baru lari, kan itu harus kita lalui, berproses dari bawah itu, gitu loh, maksudnya seperti itu. Itu semua usaha seperti itu. Kalau tapi ini maksud saya kalau kita benar-benar ini tadi dari nol ya, maksud saya seperti saya merintis usaha, terus harus prosesnya seperti itu karena belum ada modal dari bawah, itu maksudnya gitu. Beda lagi tapi kalau udah generasi kedua atau memang sudah ada warisan, tidak menjalankan beda, maksudnya gitu kan. Tapi maksudnya bisa langsung dimodali orang tua, langsung berkembang besar kan. Gitu. Tapi kalau memang awalnya dari seperti saya, gitu ya, sepeda ontel aja nggak punya, gitu, terus kan harus dari bawah, maksudnya itu. Ini harus kita lalui, gitu, maksudnya itu. Kalau awalnya apa? Kita udah nggak punya, maksud saya terus ingin usaha, harus punya motor, harus punya mobil, harus gimana mau usaha, terus apalagi harus apa dengan hutang, jadi tidak bisa, saya kira nggak seperti itu, gitu, maksudnya seperti itu. Alhamdulillah. Bu, versi ibu nih, tadi versi bapak, versi ibu. Kan kalau diajarkan ilmu kan di luaran juga banyak gitu ya Pak ya. Versi ibu yang berbeda hingga akhirnya ilmu itu proven ya, terbukti dan bapak juga sudah melaksanakan ya. Ilmu apa sih Pak, Bu, yang diajarkan oleh MTR versi ibu? Tafadhal Bu. Gimana Bu? Kalau saya yang apa ya, untuk kepercayaan diri. Percaya diri karena dengan banyaknya apa ya mungkin isu-isu di luar, kalau di keluarga saya ya, isu di luar yang apa berita tentang usaha yang kurang baik, dengan kita percaya diri, kita yakin Allah memberi pertolongan itu tadi. Masya Allah. Alhamdulillah, berarti kepercayaan diri itu juga menjadi modal awal ya Bu ya? Bagi saya sangat yang luar biasa itu. Masya Allah, Alhamdulillah. Abah, kita cerita soal Hasbi Kaos. Dulu proses kan merangkak juga ya Abah ya, dari mulai kecil juga ya. Dulu pertama kali berapa karyawan? Betul tadi saya sebutkan 70 ya, mohon maaf, mohon koreksi. Dulu pertama berapa dan sekarang berapa? Dulu produksi sehari berapa, sekarang produksi berapa? Biar ke Indra Abah, mangga Abah. Iya, saya merintis usaha Kaos Hasbi itu ya dari nol memang. Jadi dari itu tadi, dari bawah gitu. Saya memang ya basicnya memang gimana ya, bukan dari keluarga pengusaha juga enggak, istilahnya kan gitu. Jadi istilahnya merintis sendirilah begitu. Dan memang keadaan juga gimana ya, maksud saya beda tadi yang kalau ada warisan gitu kan kita sudah diberikan kekuatan gitu ya, kita kan enggak. Tadi alhamdulillah istilahnya ya kita syukuri aja, kita memang bersyukur diberi oleh Allah seperti ini, itu saya sangat bersyukur ya, itu begitu. Tapi intinya ya kita dengan usaha sendiri ya kita rintis dari bawah ya, yang apa yang sebelumnya nggak punya, akhirnya jadi ya alhamdulillah seperti sekarang. Ini ya, ini proses ya, jadi proses tadi. Dulu sempat usaha ini hanya kita lakukan saya sama awalnya saya sendiri karena saya menikah, akhirnya dengan istri. Terus dibantu adik oleh adik saya, adik istri begitu. Awalnya cuma mungkin 4 orang aja, terus tumbuh berkembang itu tadi. Awalnya nggak ngutang kan itu ya, dengan baik. Gitu. Sempat saya ya kisaran ya 60-70-an lah sempat itu. Usaha itu. Tapi kita memang belajar kan otodidak ya. Otodidak dalam arti
itu maksudnya nggak seperti kalau mungkin udah kenal MTR dari dulu, saya kira sih udah luar biasa ya itu ya. Nah, tapi enggak kan seperti itu. Jadi kita belajar autodidak tadi, ya karyawan udah sempat lumayan waktu itu ya, ada 60-an sampai lebih lah ya gitu kan. Terus akhirnya karena ini maksudnya karyawan masuk itu kan ya kalau butuh uang masuk ya toh, kalau misalnya nggak butuh maksudnya ada repotan lain ya otomatis nggak masuk. Itu kira kedisiplinan karyawan, karena itu kan memang kurang gitu waktu itu. Terus juga akhirnya waktu itu 1000 mungkin itu sudah sehari 1000 kaos itu sudah luar biasa menurut saya waktu itu, maka nggak sampai itu kan gitu kan. Tapi setelah kita ikut MTR ini gitu, alhamdulillah itu justru itu tadi ada karyawan kita disiplinkan. Sebenarnya kita diwajibkan, saya wajibkan memang kan di MTR suruh sholat duha, sholat berjamaah untuk karyawan kan gitu. Terus seperti itu, jadi pagi sholat duha, terus semua karyawan ya, terus juga sholat duhur berjamaah, asar berjamaah gitu. Kalau ada yang lembur ya maghrib, isya jamaah seperti itu kan, kita jalankan seperti itu. Tapi anak-anak itu karena kebiasaan lama kan nggak mau gitu. Maksud saya itu merasa begitu sudah berat. Habitnya begitu ya Pak. Gitu. Jadi merubah itu dari ya yang biasa ya sholat mau sholat istilahnya nggak ada kewajiban ini, maksud saya ke penekanan untuk jamaah itu kan gitu kan. Akhirnya ya malah anak-anak nggak tahan seperti itu. Dari karyawan itu semua akhirnya tinggal 4 orang aja lah yang bertahan. Kabur gitu. Ya udah kabur itu, nggak bertahan ya. Padahal ya, awalnya sih sebenarnya suruh gitu aja, pokoknya jamaah dan tepat waktu sholat duha bersama kan gitu aja. Setelah itu ya udah jam kerja disiplin gitu kan, gitu. Terus akhirnya ya malah ini keluar. Didisiplinkan tapi keluar. Nggak bisa kan gitu. Alhamdulillah setelah itu terus ini akhirnya ketemu ini orang baik, karyawan baru, dengan kita juga diajari bikin visi misi, dibikin rule-nya, dibikin ini kan semua kan. Itulah ditata lah usaha kita itu gitu. Akhirnya alhamdulillah ini ketemu orang baik terus gitu, karyawan juga baik, baik begitulah ya, alhamdulillah. Sekarang berapa Pak jumlah karyawan rumahnya? Ya ini 200-an mendekati lah pokoknya. Masya Allah. Kita terus tambahin terus ya dalam pandemi ini kita ekspansi terus ya, nambah ya, terus gitu ya. Jadi terus kita tambah terus karyawan. Kalau kita sendiri melayani apa Pak? Partai kah? Atau misalkan partai besar gitu? Atau gross eceran juga? Atau bagaimana biasanya melayani apa? Jadi kaos ini ada kaos promo, maksudnya untuk promosi ya. Kaos untuk promosi perusahaan-perusahaan, itu untuk toko-toko, untuk banyak maksudnya kaos promo yang banyak memang kan, itu kan. Itu jadi terus ada juga ini kaos yang yang ada kaos, ada jaket, alma mater, fashion topi, pokoknya yang semua dari kain. Oh, dari kain. Okay. Spanduk, umbul-umbul, ini semua pokoknya yang dari kain semua kita kerjakan semuanya. Masya Allah. Jadi kemarin ada APD, waktu APD ada masker, ada segitu, pokoknya alhamdulillah lah ini banyak semua kerjaan itu terus bertambah terus begitu. Jadi semakin kita dipercaya oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Jadi yang awalnya itu kita uangnya belakang, gitu, nagihnya susah, ya kita sekarang jadi lebih mudah, bahkan uang dulu DP 50%, begitu kita semua begitu. Jadi terbarang belum jadi udah dikirim gitu. Lah produk kita itu seperti itu yang kaos promo itu. Kaos promo sih sehari bisa 10 ribuan ya. Tapi kalau ada juga nih kaos branded yang bermerek ya. Ada kaos anak gitu ya, distro ada kaos hula kit ya untuk anak-anak itu. Terus ada juga yang kultur Prabu itu untuk kaos-kaos ini
yang kedaerahan gitu lah, Oke, mungkin gitu, oleh-oleh gitu ya, Pak, ya? begitu. Ini alhamdulillah sudah banyak. Jadi Masya Allah. mungkin kalau ada teman-teman bergabung, saya kira untuk kita melayani juga kaos-kaos bermerek, maksudnya misalnya Mas Budi apa punya merek sendiri, bikin merek sendiri, kita maklumkan, kita gitu melayani. ya? Jadi mulai dari desain sampai selesai. sampai selesai, sampai apa itu merek, sampai semua, sampai ini aksesorisnya kita siapkan. Masya Ya, Allah. itu. Bagi pemirsa semua yang mau bermitra sama Pak Abah Thohir sama Ibu di Hasbi Kaos, silakan segera menghubungi tim beliau ya di Hasbi Kaos ya. Ya. Abah, saya sebenarnya mau ngobrol lebih banyak nih, tapi lah waktu juga yang memisahkan karena ceritanya menarik ya Boy ya. Tapi waktu juga yang memisahkan. Saya sangat berterima kasih ini teman-teman semua, semoga yang sedikit ini bisa menginspirasi ya, dari perjalanan hidup Abah Thohir dan Ibu. Semoga juga teman-teman semuanya, pemirsa semuanya dapat mengambil hikmah dari perjalanan Abah Thohir dan Ibu hingga akhirnya juga bisa lunas utang Abah ya. Amin. Baik, terima kasih banyak sudah mau berbagi cerita Ibu. Terima kasih. Semoga perusahaannya semakin berkembang. Amin. Cepat dapat cucu juga ya Pak. Iya, insya Allah sebentar lagi ini. Jadi Bismillah. ini nanti terutama bagi teman-teman saudara-saudara, jadi mau bergabung ke Kaos Hasbi kerjasama bisa ya, mau apa itu bikin bisnis maksudnya Hama Hasbi, insya Allah kita melayani ya itu. Atau mau promo-promo untuk usahanya atau bisa kerjasama sama Hasbi. Alhamdulillah. Di situ sudah ada. Terus misalkan mau menghubungi ke saya langsung juga bisa, atau di kantor juga ada nomornya, di webnya juga sudah ada semua lengkap. Kalau perlu ini nomor saya misalkan untuk hubungi kerjasama misalkan 0852 ya 0490 6363. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini nanti selalu bisa keberkahan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pak Abah Thohir saya terima kasih. Ibu saya terima kasih. Kita akhiri pembicaraan. Semoga ini bermanfaat bagi pemirsa semuanya. Kita baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Baca hamdalah 3 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.